Selamat malam pemirsa, jelang waktu rehat malam Anda, kami hadirkan 3 kabar seputar geliat pariwisata di tanah air di masa libur lebaran kali ini. Kita awali dengan dorongan Kepala Negara kepada seluruh pihak untuk senantiasa menjaga kebersihan di cagar budaya Pura Tirta Empul. Sebagai tempat upacara keagamaan dan wisata, Pura Tirta Empul termasuk dalam daftar warisan dunia. Di sisi lain, pada libur lebaran kali ini, objek wisata Pantai Tanjung Pasir dipadati warga. Dipastikan 6.000 pengunjung memenuhi kawasan tersebut sehingga Polres Metro Tangerang Kota meminta kepada warga yang hendak ke pantai untuk menunda kunjungan. Dan ada destinasi ekowisata Tangkahan di Kabupaten Langkat yang juga menjadi pilihan wisatawan untuk menikmati wisata air pada masa libur lebaran. Kawasan yang terkenal dengan julukan The Hidden Paradise of Sumatera Utara ini sudah mendunia. Mari kita simak rangkaian beritanya selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke cagar budaya Pura Tirta Empul, Kabupaten Gianyar, Bali pada Jumat 6 Mei. Presiden kemudian berkeliling untuk melihat secara detail hal-hal yang berkaitan dengan benda cagar budaya yang berada di pura. Terkesima akan keelokan benda cagar budaya yang masih lestari dan terpelihara dengan baik. Maka Presiden ingin setiap masyarakat yang hendak beribadah dan juga wisatawan yang berkunjung ke pura tersebut sedianya dapat memelihara kebersihan dari tempat ibadah umat Hindu yang telah ditetapkan dalam daftar warisan dunia. Saya yang titip pesan, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan, karena ini adalah aset negara, aset rakyat, aset masyarakat adat yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di desa adat ini dan juga kepada pemerintah daerah. Pura Tirta Empul dikenal sebagai pura yang memiliki sumber mata air jernih. Pura yang berlokasi di sebelah timur dari Istana Kepresidenan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali itu, termasuk dalam lanskap Subak dan Pura dengan daerah aliran Sungai Das Pakerisan yang terkenal dengan air sucinya saat umat Hindu di Bali mencari tempat penyucian. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Inilah suasana di objek wisata Pantai Tanjung Pasir Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten pada 6 Mei. Padat dan dipenuhi ribuan pengunjung yang masih ingin memanfaatkan sisa libur Idul Fitri 1434 Hijriah bersama keluarga. Lokasinya yang berbatasan langsung dengan Kepulauan Seribu memang menjadi favorit warga yang ingin menyeberang ke Pulau Untung Jawa dan pulau-pulau lainnya yang ada di Teluk Jakarta. Begitu berjubelnya pengunjung di hari kelima Lebaran itu membuat puluhan personil Polres Metro Tangerang harus bekerja ekstra keras. Mengingat kunjungan terpantau sudah melebihi kapasitas yang diperbolehkan sebanyak 6.000 wisatawan. Sehingga petugas melakukan sistem buka tutup sejak H+1. Selain memantau dan menyisir setiap sudut pantai untuk mengawasi kerumunan, serta mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Mulai kehilangan barang, anak terpisah dari orang tua, hingga tindak kriminalitas. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang masih berada di jalan, mengingat kapasitas Tanjung Pasir diperkirakan kurang lebih 6.000 pengunjung dan saat ini hasil pantauan kita saat ini sudah melebihi dari kapasitas. Untuk mengurai kemacetan yang terjadi menuju lokasi, Polres Metro Tangerang melakukan rekayasa lalu lintas di jalur arteri. Selain juga mengimbau pengunjung yang hendak menuju ke Tanjung Pasir untuk menggunakan jalur alternatif, baik dari arah Paku Haji maupun Teluk Naga. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Menjelang akhir masa libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah,
Destinasi ekowisata Tangkahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi salah satu pilihan favorit wisatawan untuk berwisata air bersama keluarga. Kawasan wisata yang berada tepat di Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan ini menawarkan berbagai macam wisata berbasis air, seperti pemandian air panas, air terjun, dan menikmati air jernih dari aliran sungai yang membelah kawasan Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL. Kawasan wisata yang terkenal dengan julukannya sebagai The Hidden Paradise of Sumatera Utara atau surga tersembunyi ini sudah mendunia dan banyak didatangi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain menawarkan wisata air, penginapan ramah lingkungan yang dekat dengan alam juga semakin menambah daya tarik untuk berwisata di tempat ini. Dengan harga relatif murah dari Rp150.000 sampai Rp300.000, wisatawan bisa menikmati sensasi menginap di tengah hutan sambil mendengar suara burung yang berkicau dan hewan-hewan lain yang ada di sekitar. Salah seorang pengelola tempat wisata dan hotel di Tangkahan, Mega Devari, pada Jumat 6 Mei menjelaskan, pada masa libur Lebaran tahun ini tingkat okupansi hotel mencapai 100% dalam sepekan terakhir. Wisatawan yang menginap banyak berasal dari Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, dan dari luar provinsi seperti Pekanbaru, Aceh, dan Pulau Jawa. Pengunjung banyak yang datang dari sekitar Medan, Tanjung Pura, dan ada juga yang dari Pulau Jawa sedikit. Nah, jadi mereka datang kemari ini ya menikmati sungai, gajah, mandikan gajah, masih makan gajah, setelah itu mereka berhanyut, arung jeram, dan menikmati sungai Bulu, air terjun, dan air panas. Seorang wisatawan asal Pekanbaru Riau, Ahmad Dalil, mengaku senang berkunjung ke tempat ini karena banyak pilihan tempat bermain. Namun dirinya berharap agar pemerintah segera membenahi akses jalan menuju tempat ini. Saran dari keluarga ke sini karena di sini banyak wisata kayak berenang, air terjun, air panas. Cuma akses ke sini dari Medan ke Tangkahan ini kurang bagus dari segi jalan karena banyak jalan yang rusak. Ya saya harap pemerintah dapat bisa membangun jalan akses ke sini supaya lebih bagus gitu. Sementara itu pada H+3 Lebaran Idul Fitri tahun ini, masyarakat diberi kelonggaran oleh pemerintah terkait pandemi COVID-19, sehingga berbagai tempat wisata ramai dikunjungi wisatawan dibanding 2 tahun sebelumnya. Dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baiklah pemirsa, usai sudah rangkaian Kilas Nusantara pada hari ini Jumat 6 Mei, kami masih memiliki ragam informasi lainnya yang bisa Anda temukan pada laman antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta program kami yang ada di channel UCTV. Pemirsa, saya Cynthia Gesino mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.